Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la'allakum tuflihun. Qaqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barokah ini, marilah kita senantiasa menumbuh kembangkan iman takwa kita kepada Allah. Karena hampir 2 pekan yang lalu, jamaah sekalian, kita sudah menyelenggarakan ibadah kurban. Yang tentu ibadah kurban ini harus membawa pembelajaran dalam segi hidup dan kehidupan kita. Yakni pembelajaran agar kita senantiasa membekali diri kita dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Karena bagaimanapun juga seluruh ibadah, tidak terlepas dari ibadah kurban jamaah, hasilnya adalah, endingnya adalah peningkatan ketakwaan. Sebagaimana di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah sama sekali tidak menginginkan, pada dasarnya, darah yang kalian kurbankan, melainkan kurban yang kita lakukan adalah semata-mata mentransformasi nilai-nilai ketakwaan, dan itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam membekali diri kita, sebagaimana panggilan Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tadi, jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi perhatikan masa depan kita, di mana masa depan ini butuh bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Allah juga menegaskan dalam konteks bekal haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Secara tekstual ayat ini terkait dengan bekal ibadah haji, namun dalam konteksnya kehidupan kita secara komprehensif, jamaah sekalian, adalah bekal kehidupan kita, di mana bekal kehidupan kita untuk bahagia dunia akhirat kita, yaitu senantiasa mendasari hidup kita dengan takwa Allah, dengan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, dari hasil ibadah kurban ini, tentu dengan ketakwaan kita yang ingin kita jadikan sebagai bekal kita di masa depan. Kenapa harus binatang ternak? Karena di situ pembelajaran agar kaum muslimin memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Antara lain kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan ekonomi, kekuatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih utama dan dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Para ulama menyampaikan, mensyarahi, menjelaskan, kaum muslimin memiliki kekuatan fisik, walaupun ketika sakit kita juga harus sabar, tetap berikhtiar, tetap berdoa, dan juga kekuatan ekonomi, serta kekuatan kita di dalam membangun mental spiritual kita. Maka di dalam ayat yang lain juga, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Salah satu pembelajaran kurban yang lain adalah pembersihan jiwa. Kenapa ternak itu tidak dikembangbiakkan saja? Kenapa harus disembelih? Karena penyembelihan adalah simbol mengalirkan darah-darah kotor
kotornya hati kita bersihkan dengan amaliyah-amaliyah kita. Qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya. Lalu disertai dengan wa dzakara asma rabbih fasalla, dan juga senantiasa berzikir kepada Allah, tidak terlepas dari salat dan berdoa kepada Allah agar semua yang kita lakukan diridhai Allah. Dalam istilah kita selalu memakai berusahalah secara maksimal, beribadah berdoa secara optimal, dan bertawakal secara total. Ini jamaah sekalian, sehingga kekuatan kita secara universal ini sangat-sangat diutamakan di dalam segi kehidupan kita. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, lalu kekuatan ijtimai, kekuatan kita berkomunitas, bermasyarakat, menjaga kebersamaan dan kerukunan kita. Karena kekuatan umat Islam, sebagaimana disampaikan sahabat Umar bin Khattab, la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin, atau kama qala. Islam itu tidak akan tegak berdiri kokoh tanpa adanya satu jamaah, satu kebersamaan. Dan kebersamaan itu tidak akan terjadi tanpa adanya satu kepemimpinan. Dan kepemimpinan tidak akan berjalan lancar manakala tidak ada loyalitas di antara kita. Maka kebersamaan ini jamaah sekalian sampai dianalogikan oleh Rasulullah kal bunyanil wahid, kal bunyan atau kal jasadil wahid, bagaikan satu bangunan atau satu tubuh di mana satu dengan yang lain saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum saudara. Maka ibadah kurban wajib diberikan kepada orang-orang fakir miskin, dianjurkan. Walaupun boleh dimakan sendiri, tapi dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain. Ini adalah nilai-nilai kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan jamaah sekalian, betapa urgensinya, betapa pentingnya dalam kita senantiasa bersama dalam suka dan duka, saling gotong royong bersama-sama dalam beban ini untuk senantiasa saling menguatkan agar Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam segala kekuatan ini jamaah sekalian, ternyata adalah terkait dengan pembekalan kita. Bekal kita di masa depan. Di akhir Zulhijjah ini tentu kita sudah mengadakan refleksi jamaah sekalian. Dengan cita-cita kekuatan luhur, hasil dari didikan korban, sekaligus karakteristik pengorbanan yang ada di dalam diri kita, yang tentu juga dibingkai dengan jihad dan perjuangan, ini yang akan diharapkan meraih sukses di masa depan. Maka setelah Dzulhijjah, lalu muncul bulan Muharram, yang notabene sejak masa Khalifah Umar bin Khattab dilegitimasi, disahkan sebagai tahun baru Islam. Di mana tahun baru Islam ini adalah simbol kebangkitan, simbol di mana kita berislam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, yang berbingkai kepada rahmatan lil alamin. Dan disitulah jamaah sekalian yang kemudian diharapkan kita senantiasa dengan ibadah kurban yang sudah kita lakukan, cita-cita dan harapan masa depan yang ingin kita kuatkan, maka jadilah kemudian memupuk jiwa-jiwa kita sebagai orang-orang yang berkualitas di dalam iman, sahih di dalam ibadah dan amal-amal soleh dalam kehidupan, serta tidak terlepas dari silaturahmi dan kebersamaan antara sesama kita di sekitar lingkungan. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguh orang-orang beriman, insyaallah panjenengan semuanya adalah orang-orang beriman, karena segala macam kesibukan panjenengan tinggalkan untuk melaksanakan ibadah dengan dasar keimanan. Ini adalah innalladzina amanu walladzina hajaru. Karakter orang yang beriman adalah selalu bersikap ingin menjadi orang yang selalu lebih baik, tidak stagnan. Orang yang hijrah adalah orang yang selalu mengadakan hari ini bertekad harus lebih baik. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fa huwa rabih. Tahun ini harus lebih baik daripada kemarin. Tahun baru Hijriah 1443, beberapa hari lagi ini jamaah sekalian, ini juga harus membawa kita
jauh lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Begitupun seterusnya jamaah sekalian. Inilah konsep orang yang beriman, yang mana orang yang beriman ini memiliki karakter hijrah di dalam dirinya. Dan hijrah ini jamaah sekalian ternyata tidak mudah. Maka oleh Allah disertai dengan wajahadu, berjuang. Jadi orang kepengen hijrah lebih baik, harus didasari dengan daya juang. Kalau tidak ada perjuangan, maka tidak akan bisa terwujud. Baik itu memperjuangkan rumah tangga kita, memperjuangkan pendidikan putra-putri, memperjuangkan masa depan kita, bahkan memperjuangkan untuk keistimewaan dan kemuliaan dunia dan akhirat kita. Wahajaru fi sabilillah, di jalan Allah. Maka ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang insyaallah berhak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa ditutup dengan ghafurur rahim? Karena bisa jadi sebelum hijrah kita banyak salah, banyak khilaf, maka ketika kita bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, memberikan lembaran-lembaran yang terbaik di masa depan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. الحمد لله الذي أنعمنا بالصحة والعافية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي شرع علينا بالمجاهدة والهجرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, seluruh jamaah kami, keluarga kami, dengan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Terimalah amal-amal ibadah kami, terimalah doa-doa dan pengharapan kami, di mana kami masih berada di tengah-tengah pandemi ya Rabb. Kami yakin bahwa semua ini datang dari-Mu ya Allah. Kami hanya bisa bermohon dengan segala kerendahan hati kami, agar semua virus ciptaan-Mu ini ya Allah kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Berikan kami kesembuhan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami. Ya Allah, bagi orang-orang yang tercinta di antara kami yang sudah mendahului kami, jadikan wafat mereka syuhada dan husnul khotimah. Sebagaimana janji Rasul-Mu, seorang yang meninggal karena suatu wabah, insya Allah termasuk meninggal dalam keadaan syahid ya Allah.
Jadikan mereka meninggal dalam keadaan syahid dan husnul khatimah. Dan kita semuanya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesehatan, kesabaran, ketabahan ya Allah. Dan kami semuanya khususnya jamaah al-ikhlas ya Allah. Engkau berikan kami semuanya rizki yang halal barakah. Engkau berikan kami istiqamah di dalam ibadah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah. Bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mendidik putra putri anak-anak didik kami yang salih salihah, yang ahli ibadah berhiaskan akhlakul karimah. Ya Allah, suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر